أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat sebelumnya membahas tentang kalau kita punya dosa segera untuk bertaubat. Dan taubat itu tidak boleh main-main, ya. Berdosa bertaubat itu namanya main-main. Apalagi kemudian sudah beriman menjadi kafir, beriman lagi menjadi kafir lagi, maka yang seperti itu taubatnya tidak diterima. Bahkan mereka akan mendapati adzaban aliman, ya, disediakan oleh Allah siksaan yang menyedihkan. Pada ayat ini Allah menyebutkan orang mukmin. Berarti khitabnya, sasarannya adalah orang-orang yang sudah beriman. Kalau sasarannya orang yang sudah beriman, berarti syaratnya kan Islam dulu. Sesudah berislam kemudian beriman. Sesudah beriman kemudian bertakwa. Islam, masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Iman, Islamnya diisi dengan keyakinan dan kepercayaan, yakin dan percaya. Sementara takwa adalah balutan dari iman. Takwa itu pakaiannya iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya iman adalah ketakwaan kepada Allah. Berarti takwa itu orang yang sudah menjalankan ibadah. Kalau baru percaya belum ibadah, berarti imannya masih telanjang. Nah, yang dipanggil di ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang beriman, sehingga kita, ya, orang yang terpanggil oleh panggilan Allah. Apa yang dijelaskan oleh Allah lewat ayat ini? La tahillu lakum an tarisun nisaa karha. Kamu tidak dihalalkan mewariskan kepada perempuan dengan jalan yang memaksa. Tafsir yang saya bawa, yakni kitab tafsir Ibnu Katsir, dikatakan qala kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in syaa'a ba'duhum tazawwajuha wa in sya'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Dulu sebelum Islam, kalau ada orang laki-laki meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal dunia, laki-laki ini istrinya lebih dari 1, maka anak tertua, anak laki-laki tertua, ahaqqu bimro'atihi, dia berhak untuk mengawini, ya, istri-istri dari bapaknya yang meninggal dunia.
Jadi tidak sekedar mewarisi harta, tapi juga mewarisi mak tirinya, ya. Istri bapaknya itu mak tiri, ya. Ini bapak istrinya 5, istri pertama sama istri kedua, ketiga, keempat, ya, kelima. Nah, ketika istri pertama ini punya anak perempuan, punya anak laki-laki, ya, kemudian suaminya meninggal, maka anak laki-laki dari istri pertama ini mewarisi 4 istri. Enak kan? Tapi sudah pasti namanya ibu tirinya, ya, umurnya lebih tua ibu tirinya apa anak tirinya? Nah, ibu tirinya. Kalau si bapak itu menikahi perempuan-perempuan yang usianya sudah tua. Tapi kalau si bapak ini ganjen, ya, umurnya sudah 60 tahun, dia mengawini anak perempuan umur 19 tahun, ya, 3 tahun kemudian si bapak meninggal dunia, berarti istri yang termuda ini baru berapa tahun? 22, 19 tambah 3 tahun. Sementara anak pertamanya misalnya umurnya sudah 30 tahun atau 35 atau 40 dah. Berarti anak perempuannya mewarisi istri muda bapaknya yang umurnya masih lebih muda dari anaknya. Ada nggak yang begitu? Artinya si bapak ini menikahi perempuan yang umurnya seumur dengan anaknya. Ada? Ada. Orangnya ngaji nggak? Bilang doang ada. Orang mana? Ya, bapaknya umur 60 tahun mengawini anak perempuan umur 19 tahun. Nah, sementara anak tertuanya umurnya sudah 30 tahun. Berarti istrinya seumur dengan anaknya. Ada nggak yang istrinya seumur dengan cucunya? Boleh jadi ada. Si bapak umurnya sudah 80 tahun. 80 tahun menikahi gadis umur 17 tahun. Ada nggak? Ya ada aja kalau si bapak duitnya banyak, ya. Bapak ini orang kaya, kontrakannya banyak, ya. Ya, istrinya sudah meninggal, nikah lagi, istrinya meninggal lagi, ingin nikah sama daun muda, ya. Ngelamar perempuan, umur 18 tahun, ya, 17 tahun, si bapak umurnya 80 tahun, jadi nggak tuh? Jadi aja kalau duitnya banyak, mah. Ini bapak-bapak yang di sini juga kalau duitnya banyak, nyari yang masih muda juga pasti bisa, ya. Ya. Urusan bisa ngegas atau tidak itu urusan lain. Ya kalau si perempuan hidupnya rada-rada susah, dimarahin, Neng, kalau kamu mau nikah mangkong, beliin rumah dah, gitu. Di rumah dah harga gopek juta. Mau. Nikah seminggu, singkong meninggal, lumayan. Ini janda punya rumah. Ya, kemungkinan seperti itu bisa. Ya. Nah, bicara tentang ayat ini, bahwa dulu zaman jahiliyah sebelum Islam, kalau bapaknya meninggal dunia, si bapak punya istri 5, maka anak laki-laki pertamanya berarti mewarisi ibu tirinya sejumlah 4, karena yang pertama kan ibu kandungnya. Nah, yang 4 adalah ibu tirinya. Nah, di sini dikatakan insya'a ba'duhum tazawwajuha, atau wa insya'u zawwajuha wa insya'u lam yuzawwijuha.
Kalau anak itu menghendaki untuk mengawini, ya, maka tidak usah pakai akad nikah lagi. Itu otomatis ibu tirinya menjadi istrinya. Ini zaman sebelum Islam, jahiliyah. Ya, ibu tirinya mah namanya juga hukum pada zaman itu seperti itu, ya terima aja. Fahum ahaqqu biha min ahliha, maka anak laki-laki itu punya hak atas perempuan tinggalan dari bapaknya yang sudah meninggal dunia. Karena itu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan kepada kalian alias haram apabila mempusakai atau mengambil warisan, yaitu perempuan dengan cara-cara yang memaksa. Itu kan memaksa, ya. Anak laki-laki tertua dari bapak itu memaksa untuk mengawini ibu tirinya. Lah kalau ibu tirinya udah tua, udah peot, ya dia mewarisi juga, tapi nanti didihar. Itu ada di surat Al-Mujadilah. Didihar itu, Bu, ibu kan sudah tua, jadi saya nggak mau menggauli ibu, maka keluar kalimat anti kalau hari umi, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Artinya oleh anak tirinya, ibu tirinya dipensiunkan, ya. Dilepas untuk menikah lagi tidak, dipergauli juga tidak. Nah, kalau ada ibu tirinya yang masih muda, masih cakep, itu dikatakan di sini, idza kana ar-rajulu idza mata wa taraka jariyata alqa 'alaiha hamimahu sawbahu famana'aha minan nasi fa in kanat jamilatan tazawwajuha wa in kanat damimatan habasaha hatta tamuta fayarisaha. Jadi perempuan, ya, ibu tiri yang masih muda ini, kalau anak laki-laki tirinya menghendaki, maka baju anak laki-laki ini dibawa ke rumah ibu tirinya. Bajunya ditaruh di situ. Kalau bajunya ditaruh di situ, berarti dia menghendaki. In kanat jamilatan, kalau itu perempuan cantik, ibu tirinya cantik, maka digauli, ditiduri, ya. Tapi kalau perempuan itu dianggap sudah tidak cantik, maka dibiarkan itu perempuan sampai kemudian meninggal dunia. Kira-kira menyenangkan perempuan apa menyedihkan perempuan kasus seperti ini? Menyenangkan apa menyedihkan? Ya, menyedihkan. Berarti zaman itu kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena perempuan itu benar-benar tidak ada harganya. Perempuan itu benar-benar tidak ada harganya. Bayangkan ibu tiri, ya, diwariskan kepada anak tirinya, ya, tentu pada umumnya ibu tirinya ya sudah pada tua. Kalau sudah seperti ini, ya sudah, itu perempuan sudah nggak bisa apa-apa sampai kemudian meninggal dunia. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Qala Zaid bin Aslam, berkata Imam Zaid bin Aslam, fil ayati an ahli Yasrib idza mata ar-rajulu minhum fil jahiliyati warasa imra'atahu
man yarisu malahu wa kana yaqduluha hatta yarisuha. Yang keterangan selanjutnya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri-istri yang lain, maka istri-istri itu diambil oleh anak tirinya, tapi ya'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, yaitu itu perempuan hanya dikasih jatah makan sepanjang hidup dan harta tinggalan dari bapaknya yang jatuh kepada ibu tirinya, semuanya diambil alih oleh anak tirinya. Ini lebih serem lagi ya. Jadi misalnya si bapak ini istrinya 5 ya, udah dibelikan rumah satu-satu. Nah, maka ketika bapak meninggal, anak laki-laki dari istri pertama mewarisi 4 istri. Nanti harta istri-istrinya yang ditinggalkan oleh bapaknya ya, itu diambil alih oleh anak tirinya, karena ini semua dihitung sebagai warisan dari anak laki-laki pertama. Yang lalu kan kita sudah bahas juga bahwa anak laki-laki pertama itu punya kuasa penuh, sampai-sampai saudara-saudara perempuannya itu tidak berhak untuk memperoleh harta waris. Yang kemudian turun ayat Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki dia mendapati hak waris 2 bagian dari perempuan. Maka perempuan masih tetap punya hak, tapi 1 bagian, laki-laki punya hak yaitu 2 bagian. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Ini konteks lain menjelaskan bahwa pasangan suami istri dia sudah menikah, usia pernikahannya mungkin sudah 5 tahun atau lebih dari itu. Tapi karena si suami ini sudah tidak senang lagi sama istrinya, maka istri itu diceraikan. Mahar mas kawin dan nafkah yang diberikan kepada istri itu dituntut kembali oleh mantan suaminya. Ini zaman jahiliyah begitu. Berarti perempuan yang dinikahi oleh laki-laki sudah tidak ada harganya lagi ya. Kalau misalnya menjadi istri, selama itu istri takluk kepada suami, harus menuruti apa yang diperintahkan oleh suami, mau benar mau salah. Tapi kalau istrinya itu diceraikan karena sudah tidak suka, maka harta yang sudah dinafkahkan kepada istri dituntut kembali. Nah, itu namanya takduluhun, kalian menyusahkan kepada istri-istri kalian yang sudah kalian ceraikan. Dalam paham kita, paham Islam, kalau laki-laki menikahi wanita lalu kemudian membayar mahar, membayar mas kawin, kalau perempuan itu belum diapa-apain kemudian dicerai, maka mahar mas kawinnya boleh dikembalikan ya, boleh diminta kembali. Tapi kalau sudah diapa-apain ya, diapa-apain itu ya umumnya ya suami istri lah, nggak sekedar ngelongok pintu terus keluar lagi ya, tapi sudah lebih dari itu ya. Maka suami kalau menceraikan istrinya
dia tidak punya hak untuk mengambil apa yang disebut dengan mahar, ya, atau mas kawin. Orang perempuan itu dikasih mas kawin, makin banyak mas kawinnya pasti seneng. Perempuan yang gak seneng dikasih mas kawin itu kalau ditambahin lagi mas kawin lagi, itu pasti gak seneng. Makanya gak usah ditambahin lagi dah, mas kawin aja, ya. Kalau ditambahin lagi itu perempuan pasti gak mau, mas kawin lagi. Jadi sebegitu kejinya, ya, orang-orang zaman jahil. Bayangkan kalau perempuan itu sudah dinikahi, kemudian karena sudah gak cantik lagi diceraikan, lalu nafkahnya diminta lagi, lalu kemudian mas kawinnya harus dikembalikan, sementara perempuan ini tidak punya materi apa-apa. Kalau bapaknya masih hidup, bisa minta kepada bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal, maknya sudah meninggal, bagian warisan dia diambil oleh saudara laki-lakinya. Udah lontang-lantung ini perempuan. Masya Allah, makin susah hidup. Dan itulah zaman jahil. Maka wanita itu tidak ada harganya. Sampai-sampai diterangkan, idza busyira ahaduhum bil unsa muswaddan, ya. Kalau diberitakan bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, itu wajahnya langsung pucat, muswaddan, ya. Muswaddan wajhuhu fa huwa kadhib, ya. Wajahnya sedih, kemudian dia kesal. Jadi kalau istrinya sudah hamil tua, ini laki-laki nggak mau nungguin istrinya, ditinggal, pisah, ya. Sampai kemudian istrinya melahirkan anak, lalu dapat berita. Kalau lahir anak laki-laki, bangga dia, senang, ya. Ngabarin ke orang-orang, wah anak saya laki-laki, wah kantong dan sebagainya. Tapi kalau dapat berita lahir anak perempuan, sedih. Bahkan sampai ada yang saking sedihnya, sedih dan malu karena istrinya beranak perempuan, beranak lagi perempuan, itu anaknya dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Sebegitu kejamnya, ya, zaman jahil. Dia nggak sadar bahwa istrinya juga perempuan. Kenapa istrinya nggak dikubur? Karena itu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataituhunna. Kamu jangan menyusahkan istrimu kalau mau menceraikan mereka, ya, sementara istrimu itu hak-haknya diambil kembali, ya. Pernikahan ini biasanya kan umumnya orang kita kalau seminggu lagi mau nikah itu kan ada serah-serahan. Kalau orang kita mungkin seminggu atau setengah bulan, ya. Kalau orang daerah saya pertama kelamar menentukan hari pernikahan. Nanti kalau besok mau menikah, mau ijab kabul, ya pagi tadi itu bawa barang bawaan. Kalau yang kaya bawanya serah-serahan sapi, berasnya ya 10 karung, ya, berpuluh karung. Nanti ya kayu, ya nangka, di zaman dulu di kompor, ya. Ya kayu, ya nangka, ya kelapa, ya semacam-macam tuh, ya. Diikat tuh, diikat di bawah. Ya kalau zaman dulu ya pakai sepeda, ya, keranjang tuh, arak-arakan itu berkeranjang-keranjang. Kalau yang kurang mampu ya kambing, ya, kambing yang gede. Kalau orang tidak mampu ayam jago yang gede, ya, itu zaman dulu. Makanya dulu saya punya azam, wah besok kalau nikah serah-serahannya soang aja.
bawa soang 10 gitu ya, diikat satu-satu sambil jalan kuahen gitu. Nggak kesampaian, nggak boleh begitu, nggak musim, nggak umum. Nah, kalau zaman sekarang ringkes, bawa beras, bawa apa itu susah, dah. Global aja duit. Ya. Besok mau ijab kabul akad nikah, ya. Kurang sehari 2 hari bawain duit. Ya. Berapa? 50 juta. Ada yang 100 juta, ya tinggal kemampuannya deh tuh, tinggal kemampuannya sama rezekinya itu perempuan. Saya kemarin nerima manten, ya, itu maharnya uang 100 juta sama perhiasan emas 1 on. Ya. 1 on berapa juta? Ya. Segram berapa? Ya. 1 gram 1 juta kali 100 gram 100 juta sama uangnya 100 juta 200 juta itu maharnya aja segitu. Bagaimana serah-serahannya dah tuh. Itu namanya rezeki nomplok. Ada yang serah-serahannya cuma duit 20 juta, mahar mas kawinnya seperangkat alat sholat. Mending kalau seperangkat alat sholat sama masjidnya enak. Seperangkat alat sholat sih cuma sejadah, mau kena Al-Quran itu mau murah, ya. Mau kena ya 100.000 lah, cakep ya. Sejadah paling berapa sejadah? Ya 50.000 udah cakep. Quran 20.000, ya. Itu 200.000 seperangkat alat sholat. Makanya kalau dibilang seperangkat alat sholat sama masjid minimal musola kan. Musola alim berapa meter ini? 100 meter lumayan. Uangnya 20 juta, maharnya seperangkat alat sholat. Nah, pihak perempuan bingung, 20 juta sampai di mana ini? Iya. Iya. Rias pengantin aja, ya. Itu kalau di kampung, di gang, ya, itu tenda rias pengantin itu udah 20 juta. Belum prasmananya. Prasmananya ngundang orang 500 saja 1000 porsi. Kalau satu porsi 20.000, udah berapa tuh? 20 kali 1000 berapa? 20 juta. Ya. Ya. Belum tetek bengeknya yang lain. Apalagi ngundang organ tunggal dangdut, Pak. Ujung-ujungnya utang sono, utang sini, utang sono, utang sini. Ya ngomongnya ntar ya kalau udah rapi nikahan. Begitu buka amplop isinya 2.000, 5.000, amplop kosong. Ya Allah, menes itu. Kejadian tak begitu? Ya Allah. Makanya yang pantas lah, yang pantas ya. Wahai anak-anak muda, kalau mau menikah kumpulin duit dulu ya, ya biar apa serah-serahannya pantas. Ya paling enggak 50 juta gitu ya. Jadi ngentengin ya 30 lah ya. Nah ini kalau misalnya serah-serahan sudah diserahkan, batal nikah. Serah-serahan sudah disampaikan, batal nikah. Karena batal nikah, serah-serahan boleh diminta lagi. Begitu ya. Batal nikah, serah-serahan tadi yang 50 juta atau yang sapi tadi boleh diambil lagi. Ya. Kalau batal nikah. Kalau sudah akad nikah, sudah buat perjamuan, maka serah-serahan tidak boleh diminta lagi. Kalau mau diminta lagi, sono udah dimakan orang-orang, minta aja sendiri sama orang-orang. Nah, mahar mas kawin, kalau baru akad nikah belum masuk kamar cerai, maka
maka mahar mas kawin boleh diminta lagi. Tapi kalau sudah masuk kamar, udah nginep berhari-hari, seminggu, sebulan, ya, itu perempuan ibarat botol aqua sudah buka tutup, ya. Ya. Segelnya udah hilang, ya. Maka mahar mas kawin tidak boleh diminta lagi. Itu mahar mas kawin biar kata 100 juta buat balikin tutup botol yang apa itu tadi, segelnya udah kebuka, bisa nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah ini hukum begitu, ya. Nah orang perempuan habis nikah kalau maharnya belum dikasihin, ya, perempuan tuh malam hari suaminya minta, kasih kaki aja nggak apa-apa. Bang, maharnya kan belum dibayar, masih utang, kaki aja ciuman. Ada yang utang? Ada, sampai maharnya dibayar. Emang ada yang utang? Ada, Nabi Musa aja utang. Ya, Nabi Musa maharnya ngutang, dibayarnya kerja 8 tahun nggak digaji sama mertuanya Nabi Ismail. Bahkan digenepin 10 tahun. Belum selesai nih, ya. Ya, baru sampai kepada wala taqduluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, nah illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali perempuannya itu melakukan perbuatan keji. Ini suami istri udah nikah udah 5 tahun, 10 tahun, ya. Ketahuan istrinya ya nyeleweng, suaminya jalan kerja, istrinya masukin laki-laki lain, ketahuan. Itu namanya fahisyatun mubayyinatun, ya, perbuatan keji yang nyata. Kalau seperti itu karena kesalahan dari pihak istri, sementara tanggung jawab suami sudah dilakukan seluruhnya, maka boleh kemudian mengambil hak yang sudah diberikan kepada istrinya, ya, tapi bibaktin sebagiannya. Sebagian, misalnya lu dibeliin emas sekilo, lu masa minta lagi boleh. Ya. Adapun nafkah yang sudah dimakan, maka tidak boleh diminta kembali sekalipun itu perempuan telah melakukan perbuatan keji. Wallahu a'lam bishawab. Mohon diingatkan terusannya